Pernahkah kalian mendengar tentang Atlantis? Sebuah peradaban maju yang hilang ditelan samudera dalam semalam. Nama Atlantis pertama kali muncul dalam tulisan seorang filsuf Yunani kuno, Plato, sekitar 2400 tahun yang lalu. Dalam dua dialognya, Timaeus dan Chrysias, Plato mendeskripsikan Atlantis sebagai sebuah pulau besar di luar pilar Hercules, yang sekarang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Menurut Plato, Atlantis adalah kekuatan angkatan laut yang hebat. Peradabannya sangat maju, dengan arsitektur yang megah, teknologi canggih, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, karena kesombongan dan kebobrokan moral penduduknya, para dewa menghukum mereka. Dalam satu malam yang mengerikan, gempa bumi dan banjir dahsyat menenggelamkan seluruh pulau ke dasar lautan. Kisah Plato ini sangat detail dan meyakinkan. Dia menggambarkan kota dengan kanal-kanal melingkar, kuil-kuil megah yang dilapisi perak dan emas, serta pasukan militer yang kuat. Pertanyaannya, apakah Plato menulis sebuah catatan sejarah yang nyata? Atau ini hanyalah sebuah alegori, sebuah cerita kiasan untuk menyampaikan pesan moral tentang kesombongan dan hukuman ilahi? Para ahli sejarah dan arkeolog hingga hari ini masih berdebat tentang hal ini. Banyak yang percaya bahwa Atlantis hanyalah fiksi, sebuah alat yang digunakan Plato untuk mengkritik masyarakat Athena pada masanya dan menyajikan visinya tentang negara ideal. Namun, daya tarik Atlantis terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Selama berabad-abad, para penjelajah, sejarawan, dan pemburu harta karun telah mencoba menemukan lokasi sebenarnya dari benua yang hilang ini. Banyak sekali teori yang muncul. Salah satu teori yang paling populer menghubungkan Atlantis dengan peradaban Minoa di Pulau Kreta. Peradaban ini tiba-tiba runtuh sekitar tahun 1600 sebelum Masehi setelah letusan gunung berapi dahsyat di Pulau Sava, yang sekarang kita kenal sebagai Santorini. Tsunami besar yang diakibatkannya bisa jadi menginspirasi kisah Plato tentang Atlantis yang tenggelam. Bukti arkeologis menunjukkan adanya kota kuno yang terkubur di bawah abu vulkanik di Santorini, mirip seperti Pompeii. Teori lain menempatkan Atlantis di tempat-tempat yang lebih eksotis. Ada yang menduga lokasinya berada di segitiga Bermuda, di lepas pantai Spanyol dekat Kedis, atau bahkan di Antartika. Beberapa orang bahkan mengklaim telah menemukan formasi batuan bawah laut yang aneh dan terlihat seperti sisa-sisa bangunan kuno. Salah satu contohnya adalah formasi Bimini Road di Bahama, sebuah barisan batu kapur di bawah air yang oleh sebagian orang dianggap sebagai sisa-sisa jalan atau tembok Atlantis. Namun, para ahli geologi pada umumnya setuju bahwa formasi ini adalah fenomena alam biasa, bukan buatan manusia. Kurangnya bukti fisik yang konkret inilah yang membuat Atlantis tetap berada di alam mitos. Lalu, bagaimana kita harus memandang Atlantis? Mungkin, kita tidak harus memilih antara fakta atau fiksi. Mungkin keindahan Atlantis justru terletak pada misterinya. Kisah ini telah menginspirasi begitu banyak buku, film, dan karya seni. Ia memicu imajinasi kita tentang peradaban utopis, teknologi kuno yang hilang, dan rahasia yang tersembunyi di kedalaman lautan. Atlantis mengingatkan kita bahwa ada begitu banyak hal di dunia ini yang belum kita ketahui. Entah Atlantis itu nyata atau hanya sebuah cerita pengantar tidur dari zaman kuno, legenda ini akan terus hidup, mengajak kita untuk terus bertanya, menjelajah, dan bermimpi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Atlantis itu nyata, atau hanya sebuah dongeng indah dari Plato? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.